Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita melakukan coaching, sebaiknya kita melakukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu dengan Ibu. Iya Pak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian. Ya. Yang mana pada hari ini kabar lebih baik ya Ibu ya, Alhamdulillah. Coach dan coach akan saya amati nanti. Saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah memang sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Iya. Bagaimana Ibu nanti bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, dan bagaimana nanti coach tersebut bisa merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah, kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini yang pertama yaitu present ya. Saya akan mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot Pak, seperti itu. Baik, yang kedua, bagaimana kompetensi yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi nanti? Kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan itu ya tadi Pak, mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, yang terakhir Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan dalam proses coaching kali ini? Yang saya ingin lakukan ya, coach bisa menemukan solusi atas permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya. Oke, terima kasih Bu ya. Demikian untuk kali ini mungkin para observasi kali ini. Silakan nanti Ibu bisa melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Bu ya. Iya, terima kasih Pak untuk waktunya. Assalamualaikum Bu Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Iya, syukur alhamdulillah ya. Gimana dengan Ibu? Alhamdulillah kabar saya juga hari ini sangat luar biasa ya. Nah, ngomong-ngomong apa nih yang akan Ibu Rani sampaikan? Katanya ada yang jadi beban pikiran ya? Betul sekali Bu, ini ada yang menjadi beban pikiran saya. Saya tuh punya siswa laki-laki ya, kelas 11. Nah itu selalu murung kalau di kelas, gitu ya. Kurang semangat dalam belajar gitu ya. Malah nilainya pun turun gitu. Tidak ada motivasi lah gitu ya Bu ya. Seolah-olah ya saya tuh harus bagaimana gitu ya. Tuh kasihan gitu Bu. Oh, jadi anaknya tidak semangat gitu ya. Jadi dari pertemuan kali ini nih, apa yang ingin Bu Rani dapatkan? Nah, tentunya saya ingin mendapat sebuah perubahan agar anak itu bisa bersemangat, gitu, iya. Bisa motivasinya kembali untuk belajar pun ya, punya semangat yang kuat. Apalagi sekarang sudah kelas 11 SMA ya, ntar lagi kan mau kelas 12, sudah seharusnya dia itu memiliki cita-cita gitu ya, apa untuk masa depannya Ibu begitu. Jadi seperti itu ya yang jadi beban pikiran Bu Rani ya. Bu Rani punya siswa yang tidak bersemangat ya. Nah dari masalah itu nih, apakah Bu Rani sudah mengetahui kira-kira penyebab anak menjadi tidak semangat itu karena bagaimana ya? Sementara ini informasi yang saya dapatkan ya Bu ya, penyebabnya salah satunya faktor keluarga Ibu. Ya, ibunya itu sudah meninggal Ibu. Oh, seperti itu. Semenjak dia SMP gitu ya. Kemudian mohon maaf ya Bu, ayahnya sudah menikah lagi. Itu jadi dia kurang ini ya. Jadi tidak ada perhatian dari keluarga, tentunya yang paling utama gitu. Jadi ada beberapa faktor ya yang mengakibatkan anak tersebut tidak bersemangat. Yang pertama mungkin ibunya sudah meninggal, kemudiannya
ayahnya menikah lagi ya. Nah, dari beberapa faktor tersebut nih, kira-kira Bu Rani punya cara nggak untuk mengatasinya? Saya juga lagi berpikir Bu, ini solusinya apa dulu gitu ya. Iya. Tapi untuk sementara ini saya coba memberi tentunya motivasi dan semangat dulu kepada anaknya tanpa pantang menyerah ya Bu ya. Gitu. Saya hampir diluangkan waktu saya untuk mengontrol anak tersebut, sekedar menanyakan kabar gitu ya Bu. Nah, kemudian sementara solusi lain saya akan home visit, berkunjung dulu ke rumahnya ya. Gitu. Mudah-mudahan nanti ada informasi yang bisa menggali tentang kepribadian anaknya tersebut. Iya. Tadi Bu Rani sudah memberikan beberapa solusi gitu ya. Akan yang pertama tadi memberikan motivasi secara langsung kepada anak tersebut, kemudian akan melakukan home visit. Nah, dari beberapa langkah yang sudah Ibu rencanakan nih dalam minggu-minggu ini, kira-kira mau langkah apa dulu nih yang akan Bu Rani lakukan untuk siswa tersebut? Baik, untuk langkah pertama seperti yang tadi saya jelaskan ya, dan selanjutnya saya akan berkoordinasi dengan guru mapelnya ataupun guru BK-nya dan juga wali kelasnya Bu, tentunya wali kelasnya dulu. Ada koordinasi ya? Ya, ada koordinasi sambil mengumpulkan informasi, dan kemudian nanti setelah didapat informasi tersebut saya akan berkoordinasi juga dengan keluarganya. Mudah-mudahan ayahnya bisa bersinergi dengan pihak sekolah bisa bekerja sama gitu. Nah, berarti tadi Bu Rani langkah pertamanya akan melakukan yang sudah diungkapkan tadi. Nah, kalau melihat dari beberapa langkah yang akan Bu Rani lakukan nih, dari skala 1 sampai 10 itu harapan yang Ibu inginkan untuk anak tersebut kira-kira itu ada di posisi berapa tuh? Kalau harapan sempurna sih nggak mungkin ya Bu ya, karena ini butuh proses. Ya, saya berharap mungkin ini ada di posisi 8 lah Bu, insya Allah gitu ya. Ya, mudah-mudahan sambil berusaha. 8 itu sudah sangat baik ya. Nah, tadi sudah ada beberapa solusi ya. Menurut Bu Rani ini apa yang sudah Bu Rani dapatkan nih dari percakapan serta pertemuan kita kali ini nih? Alhamdulillah Ibu, Masya Allah saya sudah merasa diberi pencerahan Bu ya. Saya bisa sharing dengan Ibu, ada sedikit masukan ya Bu, yang mudah-mudahan sangat sekali bermanfaat bagi saya, dan bisa mudah-mudahan perubahan ini bisa signifikan. Karena apapun kondisi anak didik kita itu adalah PR bagi kita, dan kita juga orang tua bagi peserta didik kita di sekolah. Berarti alhamdulillah sekali ya. Intinya kita juga sudah sama-sama belajar sama-sama sharing. Saya juga nih sudah tidak sabar nih ingin mendengar cerita Bu Rani selanjutnya, bagaimana dengan siswa tersebut, apakah ada perubahan atau tidak ya. Baik, Bu, terima kasih Bu Rani untuk Ibu sudah meluangkan waktunya kita sama-sama belajar demi perubahan pendidikan. Terima kasih Ibu juga sudah bisa mendengarkan curhatan saya Bu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Rani. Sampai bertemu lagi di lain hari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Anja. Bagaimana Bu, sudah coachingnya? Sudah Pak tadi. Kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan tadi pada saat melakukan coaching, terkait dengan indikator ketercapaiannya apa saja yang diinginkan? Tadi saya sudah melakukan coaching dengan coachi ya Pak, dan pada saat tadi saya melakukan proses coaching, alhamdulillah saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi serta tanggung jawab sehingga ketika alur tersebut saya jalankan, saya bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan, sekaligus koci bisa menemukan langsung solusi-solusinya Pak. Oke, baik. Menurut saya proses coaching tadi memang sudah berjalan dengan baik Bu ya. Dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Alhamdulillah. Dan bagaimana nanti tadi Ibu sudah bisa menggali, dan bagaimana coaching juga sudah dapat dilakukan dengan prinsip coaching.
pertanyaan terakhir Bu ya. Iya, iya Pak. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi Ibu sudah lakukan? Dari proses coaching yang tadi sudah berjalan ya Pak, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses ya, sehingga ketika melakukan proses coaching untuk kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Oke, Seperti itu. mudah-mudahan Bu ya, setelah kedepannya mungkin proses coaching ini bisa lebih baik lagi Ya, dan mudah-mudahan. bisa menjadikan sebuah solusi buat kita Iya. semua. Iya. Terima kasih Bu atas Ya, sama-sama Pak waktunya. Anjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana Pak Hadi kabarnya? Alhamdulillah Pak Bey sehat. Alhamdulillah. Nah Pak Hadi, sebelum kita melakukan coaching, Ya. sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan dengan Bapak. Ya, ya, ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Ya. Nah, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Ya. Nah, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching. Kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama nih yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini, Pak? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu present ya, atau mendengarkan aktif. Baik. Yang selanjutnya memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Pertanyaan kedua apa ya? Bagaimana bagian kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik dan ingin diobservasi? Kompetensi spesifik ya, yang ingin diobservasi yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan terakhir ya, Pak ya. Ya. Nah, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak, ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan dalam proses coaching kali ini? Saya berharap coaching menemukan solusi dengan sendirinya atas permasalahan serta menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya itu. Oh, baik, demikian dulu ya Pak ya. Ya. Nah, observasi kali ini silakan Bapak melakukan proses coaching terhadap coaching ya Pak ya. Iya, siap, siap. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum, apa kabar Pak Anjar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak. Dengar-dengar nih mau ada yang disampaikan. Apa tuh Pak Anjar? Iya nih Pak, saya mau menyampaikan sesuatu nih Pak. Saya nih sekarang megang kelas 6 Pak. Jadi ini perdana kayaknya tahun sekarang Pak. Oh iya, iya. Karena memang ada guru senior yang pensiun, jadi saya tahun kemarin megang kelas 5, sekarang harus megang kelas 6 Pak. Tapi waktu kita nggak begitu banyak ya Pak, kita manfaatkan kisaran 15 menit ke depan ya. Coba Bapak ceritakan lebih spesifik, lebih jelas apa yang menjadi permasalahannya. Permasalahannya gini Pak, jadi kelas 6 itu kan masa transisi Pak ya. Iya, iya, iya. Jadi usianya itu dia lagi mencari jati diri. Sehingga di kelas 6 ini masih ada tapi belum bisa baca Pak. Bahkan menulis pun masih seperti anak kelas 1. Jadi pokok permasalahannya belum bisa baca dan menulis belum begitu mahir ya. Calistung ya. Calistung Oh, iya, ya. iya. Sudah kelas 6 tapi masih seperti kelas bawah Iya. gitu. Terus apa kira-kira yang Pak Anjar harapkan dari perubahan itu? Ya kalau ada perubahannya mudah-mudahan
setelah kelas 6 ini dia bisa calistung Pak, baca tulis berhitung, sehingga tidak ketinggalan dengan rekan-rekan yang lainnya gitu. Kalau memang dia masih belum mampu untuk calistung, kerepotan juga Pak. Sedangkan kan materi kelas 6 itu sudah begitu tinggi kan, bahasanya itu sudah bukan bahasan kelas bawah lagi Pak. Ketika saya periksa, bahkan di awal tahun itu melakukan asesmen tuh, dia masih menulis belum rapi, membaca pun masih belepotan, dan ketika berhitung pun dia masih belum memahami hal-hal yang mendasar seperti perkalian. Kira-kira itu ada target pencapaian nggak untuk perubahan itu? Ya pengennya segera Pak, berapa minggu ini karena materinya memang sudah ini Pak ya. Pengen segera dalam seminggu ini dia ada perubahan secara signifikan sehingga dia tidak tertinggal materi dengan teman yang lainnya Pak. Iya. Terus kira-kira usaha apa yang bisa dilakukan oleh Pak Anjar untuk menciptakan atau merubah masalah tersebut ataupun sikap tersebut? Biasanya saya menyisihkan waktu Pak kepada anak tersebut tuh biasanya ketika yang lainnya memang sudah pulang, dia memang sering ketinggalan terakhir, pasti dia di ujung-ujung terakhir, yang lain sudah pada beres. Saya bisa pacu yang sudah beres balik istirahat, tapi memang iya sih terakhir terus Pak. Dan ketika diperiksa dilihat oh memang anaknya seperti ini, maka saya coba memberikan sejenis privat lah tambahan kepadanya sehingga ada sedikit demi sedikit perubahan dari sebelumnya Pak. Berarti sudah ada rencana ya untuk melaksanakan kegiatan tersebut berarti ya. Terus kira-kira itu kapan mau dilaksanakan aksi tersebut? Kalau ya segera Pak, secepatnya gitu. Karena memang kalau tidak dilaksanakan, tidak dilakukan, ini lama kelamaan mungkin akan berimbas juga Pak. Kasihan juga sama anak tersebut. Terus ketika Pak Anjar melakukan rencana tersebut, kira-kira bisa berkolaborasi dengan yang lain atau memang mau dilaksanakan sendiri? Memang saya pernah menanyakan juga Pak ke guru sebelumnya, waktu guru kelas 5-nya itu memang anak tersebut, jadi guru wali kelasnya itu memberikan notifikasi ya, ini anak-anak yang memang agak harus diperhatikan. Bahkan ada anak yang suka mabal Pak. Jadi dari rumahnya berangkat datang ke sekolah dia tidak ada. Jadi memang wali kelas sebelumnya itu memberikan catatan ini maka harus ada perhatian yang ekstra lah terhadap anak tersebut. Terus kira-kira dari hasil percakapan kita ada yang bisa Pak Anjar simpulkan atau Pak Anjar ambil? Tadi Pak, tindak lanjutnya itu mungkin ya, aksinya harus segera dilaksanakan sesegera mungkin. Kalau memang tidak dilaksanakan, tidak akan ada perubahan Pak. Oke, kalau gitu saya tunggu nih nanti kabar kedepannya dari implementasi apa yang sudah Pak Anjar programkan ya. Nanti kita ngobrol lagi, saya ingin mendengar kabar kelanjutannya seperti apa. Ya, insya Allah Pak. Jadi nanti saya akan coba, akan dirancang program tersebut sehingga harapannya memang anak tersebut tuh ada perubahan yang asalnya masih belum lancar di calistungnya, anak tersebut bisa lebih baik lagi Pak. Karena di kelas 6 itu kan dia akan menginjak ke jenjang selanjutnya. Karena materinya itu semakin naik itu bukan semakin mudah kan, semakin susah. Meskipun kita hanya berusaha kan Pak ya. Semuanya ada di tangan Allah SWT. Jadi dengan kita berusaha juga diiringi dengan doa Pak. Mungkin proses coaching kali ini bisa dicukupkan sampai di sini ya, karena apabila dilihat permasalahan yang Pak Anjar kemukakan, ternyata solusinya itu Pak Anjar sendirilah yang bisa menemukan ya. Untuk itu nanti saya tunggu kabar selanjutnya ya. Insya Allah Pak, mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi Pak. Sampai ketemu nanti di lain kesempatan ya. Terima kasih Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, tadi Bapak sudah melakukan proses coachingnya dengan teman Bapak. Nah, saya akan menanyakan pasca observasinya nih. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian dan apa yang diinginkan?
saya tadi sudah melaksanakan observasi ya. Pada proses tadi itu coaching ya, saya sudah melakukan alur tirta ya, di mana itu diantaranya menanyakan tujuan, identifikasi, reaksi aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut menggali koci untuk menceritakan permasalahan berikut atau sekaligus merangsang ataupun memancing menemukan berbagai solusi. Oke, menurut saya proses coaching yang tadi tadi dijalankan itu berjalan dengan baik, juga alurnya sudah sesuai dengan apa yang sudah ditentukan, Pak ya. Pertanyaan terakhir, Pak ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan, Pak? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu lebih memahami lagi proses ya, sehingga bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, ya itu Pak ya. Semoga kedepannya bisa melakukan coaching lebih baik lagi, Pak ya. Iya, terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak. Nah, gini Pak, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan dengan Bapak. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Coach dan coachee akan saya amati ya, dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Apakah nantinya sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Terus bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa kita dengan prinsip coaching ya Pak ya. Kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan, kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Potensi yang akan saya kembangkan itu yang pertama adalah present atau mendengarkan dengan aktif. Ya, Yang kedua memberikan pertanyaan yang baik. ya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua Pak ya. Bagian kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik di observasi ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan di observasi ini adalah bagaimana mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang baik. Ya. Untuk yang terakhir ya Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak, ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan dalam proses coaching kali ini. Saya ingin coach ini bisa menemukan solusi atas permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Ya, demikian dulu ya observasi kali ini. Silahkan Bapak melakukan proses coaching terhadap coach ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, Pak. Dengar-dengar Bapak ini katanya mau ada yang disampaikan, diceritakan, betul nggak Pak? Betul, Pak, ada yang mau saya ceritakan. Tapi kita memiliki waktunya paling 15 menit Pak ya. Kita ngobrol-ngobrolnya apa yang akan disampaikan. Begini Pak, jadi yang mau saya sampaikan adalah terkait dengan peserta didik Pak. Jadi sekarang itu kebetulan saya pegang kelas 4, tapi anak ini selalu berangkat ke sekolah itu mau diantar sama orang tua Pak. Nah, diantarnya itu nggak hanya di luar, tapi mengharuskan bahwa ibunya itu ikut ke dalam juga. Nah, ini kan akan agak sedikit mengganggu aktivitas pembelajaran Pak. Itu yang
apa namanya yang jadi pikiran yang mau saya ceritakan sama Bapak saat ini. Anak ini ternyata dari kelas 1 sampai kelas 4 itu tetap tidak berubah, Pak. Mengingat usianya yang terus bertambah kan, ini sedikit kasus yang mungkin apa ya, sedikit unik lah gitu, Pak. Nah itu masalahnya, Pak, yang mau saya cerita. Oke, baik. Kalau saya garis bawahi berarti permasalahannya ini adalah ibu, bapak, bagaimana ibunya anak ini masuk ke kelas berarti ya, Ya gitu. ikut Jadi, belajar ibunya ini ke kelas sama anaknya. ya, Nah, usianya kelasnya sudah kelas 4 berarti. ya udah kelas atas, Pak, ini itu. Jadi anaknya ibunya tetap mau apa, anaknya itu mau ibunya tuh masuk ke dalam ketika proses pembelajaran. 1 kali 2 kali mungkin tidak ini, Pak ya, tapi ini kan setiap hari harus ikut. Ini kan orang tuanya juga nanti kerepotan, Pak, kalau terusan seperti ini gitu. Oke, jadi yang diharapkan oleh Bapak ini bagaimana ada perubahan ya. Nah itu Jadi supaya si anak tersebut biasanya dengan datang dengan ibunya, sekarang datang bisa. sendiri. Nah itu Jadi sudah mulai ada perubahan. ya. Jadi memang apa, anak harapan saya seperti itu, Pak. Jadi mau anak ini mandiri, jangan apa, jangan selalu mau dengan orang tuanya, mengingat karena memang usianya sudah cukup, Pak ya. Itu harapan saya nih. Jadi memang saya perlu solusi nih, Pak. Jadi mungkin dalam obrolan ini ada hal yang bisa didapatkan. Oke, dari hal yang tadi disampaikan, perubahan aktif itu bisa kondisi ideal yang berapa? Di kondisi level 10. Kira-kira di sekolah Bapak ini berada di level berapa kira-kira itu? Anak ini kalau sampai 10 berarti di angka 4, Pak. Karena memang masih jauh dengan peserta didik yang lain itu, Pak. Oke, di level 4 ya. Di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa dia bisa ditingkatkan sampai level perubahan? Kalau melihat dari potensi anak ini, sebenarnya dari membaca, dari dia menghitung, Pak, literasi dan numerasinya sudah lumayan baik. Cuman itunya aja kepercayaan dirinya. Jadi kalau misalkan itu bisa ditingkatkan, mungkin bisa sampai ke angka 7, Pak, anak ini gitu. Oke, berarti dari level 4 ke level 7 ya. Iya. Kira-kira usaha apa yang dilakukan oleh Bapak ini untuk bisa menciptakan adanya perubahan tersebut? Nah, mungkin rencananya saya akan berkomunikasi, Pak. Pertama-tama mungkin dengan orang tuanya itu, juga nanti saya akan menggali informasi dari guru-guru yang sebelumnya, apa yang sudah mereka lakukan, apa yang belum dilakukan. Juga nanti saya berencana akan bertanya kepada peserta didik tersebut, akan apa, ngobrol secara dengan komprehensif dengan anak tersebut agar titik masalahnya ketemu itu, Pak. Langkah-langkahnya, rencananya itu, Pak. Oke, kalau untuk pendampingan atau mentoring ini kira-kira selain itu ada tidak strategi yang telah dilakukan sehingga anak tersebut ini bisa merasa ada kenyamanan, ada merasa ingin berubah gitu? Kebetulan karena ini masih awal, Pak ya, memang belum ada tahap yang dilaksanakan, Pak. Tadi baru rencana yang itu aja yang mau dilaksanakan. Jadi itu akan merencanakan metode tersebut ya. Metode itu yang akan dicoba. Iya, dicoba. Dari beberapa cara tersebut yang akan Ibu lakukan untuk saat ini, yang paling tepat, yang paling cepat bisa direalisasikan yang mana? Saya akan berkoordinasi dengan guru-guru sebelumnya, Pak, dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3 anak tersebut. Nih, mereka sudah mengupayakan apa aja sih? Yang belumnya, yang sudahnya apa, yang belumnya apa. Mungkin itu yang mau direalisasikan dalam waktu dekat ini. Jadi intinya melakukan kolaborasi ya? Ya, itu, Pak. Dengan rekan, dengan orang lain.
sehingga mempermudah segala urusannya. Ya, itu betul sekali. Kira-kira kapan ya akan dilaksanakan prosesnya? Besok mungkin atau 2 hari segala di sekarang akan saya coba, Pak. Luar biasa ya, bagus sekali nih. Ya, Pak. Segera dilaksanakan. Kira-kira dari percakapan ini apa yang bisa Bapak dapatkan? Dari percakapan ini dari awal sampai akhir, tadinya saya ragu, Pak, akan melaksanakan langkah-langkah tersebut, tapi dengan sekarang alhamdulillah saya tambah yakin bahwa metode atau rencana-rencana tersebut bisa berjalan dengan lancar. Oke, alhamdulillah ya sudah ada gambaran bagaimana cara menciptakan dari perubahan yang akan dilaksanakan. Saya tunggu kabarnya dari Bapak. Baik, ya. baik. Setelah melakukan strategi yang tadi, Ya. saya juga sudah tidak sabar ingin mendengar langkah-langkah dari hasilnya. Mungkin proses coaching kali ini saya cukupkan. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Alhamdulillah kegiatan kegiatan observasi sudah dilaksanakan ya, Pak. Saya akan menanyakan pasca observasi. Apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian apa yang diinginkan? Pada coaching kali ini Pak, saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya. Sehingga alur tersebut ini bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya. Oke, menurut saya proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai ya. Apa yang sudah Bapak lakukan itu sudah menggali dan terus menggali atau memancing coaching untuk menemukan solusi. Dan coaching ini sudah dilakukan dengan prinsip coaching ya. Pertanyaan terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi, Pak. Iya. Itu yang akan kedepannya bisa melakukan lebih baik sehingga coaching akan bisa lebih menemukan lagi permasalahannya, solusinya sehingga bisa selesai. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya Bapak bisa melaksanakan proses coaching dengan baik. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak, insya Allah.